Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Josgrab Nur Seri. Pada video kali ini saya akan bahas cara membuahkan anggur Halloween. Jadi anggur Halloween ini pengalaman di saya seringkali berbunga tetapi selalu gagal untuk menjadi buah ketika saya tidak treatment dengan cara tertentu. Jadi varian ini dulu pernah berbuah lumayan banyak bunganya, tetapi yang jadi buah hanya satu dompol. Jadi ini saya ulang untuk saya buahkan kembali dengan meremajakan cabang primernya nih. Primernya saya ulangi, primernya saya potong, saya tumbuhkan kembali. Saya remajakan primernya, karena primer yang dulu setelah sampai ke atas sekundernya banyak sekali kutu perisai, terlambat penanganan sehingga berdampak pada pertumbuhan yang terhenti atau stuck, jadi tanaman kurang sehat, sehingga saya potong primernya. Jadi saya tumbuhkan primer baru, kemudian saya belokkan di para-para untuk saya jadikan sekunder. Tahap pertamanya ya. Jadi sekunder ini ke kanannya 1 meter, saya belokkan ke sini, jadi bentuknya L. Ini 1,5 meter. Lalu saya pelihara seluruh tunas airnya. Setelah tunas airnya panjangnya sekitar 40 cm, baru 40 ya, belum 50. Semua tersier yang saya buat dari tunas air ini saya potong 2-3 mata tunas. Contohnya seperti ini. Nih, 1 2 nih. Pokoknya saya potong 1-3 mata tunas. Semua dari sana. Tuh. Semua ya. 1-3. Nih. Tujuannya adalah untuk saya buahkan di cabang sekunder yang masih muda dengan pemangkasan spur. Spur itu pendek ya. Kalau ken itu panjang. Jadi kalau pemangkasan di bawah 4 mata tunas, 1-4 mata tunas kita sebutnya spur pruning. Cuma ini saya lakukan di cabang yang masih muda. Kalau 4 mata tunas ke atas itu ken pruning. Jadi di istilah pengangguran itu kita hanya mengenal pemangkasan pembuahan, spur pruning dan ken pruning. Di Indonesia kita tambahkan satu metode yang berhasil juga, namanya potes pucuk. Jadi nggak ada long spur ya. Kalau untuk istilah pengangguran adanya metode pemangkasannya hanya spur pruning dan ken pruning. Di Indonesia ditambahi satu potes pucuk. Jadi nggak ada long spur atau short spur. Kalau istilah pengangguran yang benar itu hanya ada 2 metode pemangkasan, yaitu spur pruning dan ken pruning. Apa itu spur pruning? Pemangkasan dengan menyisakan 4 mata tunas ke bawah, 1-4. Itu namanya spur pruning. Pemangkasan dengan 4 mata tunas ke atas di cabang tersier yang akan dibuahkan, itu namanya ken pruning. Spur pruning dan ken pruning yang saya maksud adalah metode pemangkasan pembuahan anggur. Istilahnya adalah ken pruning dan spur pruning. Jadi kalau ken pruning 4 mata tunas ke atas. Jadi kalau istilah long spur dan short spur sebenarnya nggak ada ya. Dan di Indonesia berhasil juga menambahkan satu metode, yaitu potes pucuk. Nah, kali ini saya melakukan pemangkasan spur pendek dengan mata tunas yang dengan cabang tersier yang masih sangat muda pada varian Halloween. Apakah nanti ini menghasilkan bunga yang sempurna? Nah, ini saya akan treatment atau saya akan melakukan pemupukan dengan pupuk generatif. Ini dari hasil pemangkasan ini telah menghasilkan bunga seperti ini. Tetapi saya akan maksimalkan bunga-bunga ini dengan pemupukan generatif
dan aplikasi hormon giberelinasid atau GA3. Jadi semua ini membawa bunga nih. Cuma bunganya kecil-kecil. Jadi saya akan maksimalkan dengan hormon giberelinasid dan pemupukan generatif. Nah, setelah seperti ini, saya akan berikan pupuk generatif dengan dosis 5 liter air, 1 sendok makan MKP, 1 sendok makan KNO3, dan 1,5 sendok makan magnesium sulfat. Kenapa nggak pakai karate-boron? Karate-boron akan saya berikan menyusul. Jadi fungsinya karena apa? Karena untuk kalsium, karate-boron itu mayoritas unsur hara yang di dalamnya adalah kalsium. Kalsium itu jika diberikan murni ya, kalsium tanpa boron dicampurkan dengan fosfat, mereka tidak bisa bertemu. Jadi harus dipisahkan aplikasinya. Kalau karate boron itu sudah bukan kalsium murni ya, jadi bisa kita campurkan. Nah, ini kita bahas pupuknya. Ini air 5 liter yang akan saya siramkan ke media tanam anggur Halloween ini. Ini pot 100 liter. Ini pohonnya. Ya. Varian Halloween. Bentuk percabangannya seperti ini. Nampak dari kejauhan ya. Oke. Media tanamnya kohe kambing, tanah, dan sekam mentah. Hanya itu untuk media tanam ini. Tanahnya tanah gembur ya. Oke, kita bahas ini. Yang saya gunakan MKP. Boleh menggunakan merek apa saja, tetapi saya menggunakan merek Pak Tani kali ini. Monokalium fosfat dengan grade fertilizernya fosfat 52%, kaliumnya 34%. Kemudian pupuk kedua adalah KNO3 putih. KNO3 putih ya. Dengan grade fertilizernya nitrogen dalam bentuk nitrat ya, 13% dan kaliumnya 45%. Nih. Ini KNO3 putih seperti ini ya. Kemudian yang ketiga magnesium sulfat. Ini magnesium sulfat. Kandungan unsur haranya magnesium 16% dan sulfur 13%. Ya. Kita bahas satu-satu. Fungsinya pemupukan itu bergantung kepada kita. Kita mau tanaman ini mau kita inginkan seperti apa. Nah, saya inginkan tanaman ini berbuah, maka berikan unsur hara yang dibutuhkan untuk mendukung pembuahan. Nah, monokalium fosfat ini fungsinya adalah untuk merangsang tanaman ini berbunga dan berbuah. Itu ya. Kalau detailnya bisa dibaca di kemasan, tetapi yang mudah dipahami, ini adalah fungsinya untuk membuat tanaman atau merangsang tanaman berbunga dan berbuah. KNO3 putih ini kalium dan nitrat. Nitrat adalah unsur hara nitrogen dalam bentuk nitrat yang mudah diserap oleh tanaman. Fungsinya untuk di fase ini adalah untuk mencegah beri rontok. Ya, ini fungsinya kalium dan nitrat untuk di fase generatif yang saya lakukan ini. Kemudian magnesium sulfat fungsinya di fase ini adalah memaksimalkan akar dalam mengangkut unsur hara fosfat dan kalium yang termasuk unsur hara berat bagi tanaman untuk menaikkan ke atas. Jadi fungsinya untuk mendongkrak kerja akar sehingga lebih bertenaga dalam mengusung unsur hara fosfat dan kalium yang kita berikan di media tanam, dan akar lebih maksimal kerjanya ketika kita berikan unsur magnesium sulfat ini. Ini fungsinya di fase ini. Jadi pemupukan itu bergantung pada tujuan kita. Mau
kita jadikan tanaman seperti apa di fase yang mana, gitu ya. Jadi kita memberikan di setiap fase maka fungsinya pun akan berbeda, gitu ya. Jadi kalau kita berikan magnesium sulfat ini di fase veraison, fungsinya untuk menambah rasa manis berinya, gitu ya. Oke, kita mulai. Jadi takarannya masing-masing 1 sendok makan. Ini MKP. Saya berikan 1 sendok makan ke dalam 5 liter air seperti ini. Ini KNO3 putih ya. KNO3 sudah 2, merah dan putih. Ini putih. 1 sendok makan penuh ya ke dalam 5 liter air. Magnesium sulfat. Saya berikan setengah sendok makan ya ke dalam 5 liter air. Kita aduk sampai merata. Terus sampai larut ya. Nah, setelah larut kita siramkan ke media tanamnya seperti ini. Tujuannya adalah menjadikan bunga-bunga PHP yang ada di pohon anggur Halloween ini berhasil menjadi bunga yang sempurna dan pada akhirnya menjadi buah seperti yang kita harapkan. Ini pohon ini dari awal sampai hari ini saya baru aplikasikan pupuk PSB, hanya saya aplikasikan PSB ya, fotosintetik bakteria. Jadi belum saya berikan NPK dan lainnya, hanya PSB dan POC dari urin kelinci. Nah, ketika saya pangkas menghasilkan bunga PHP, pupuk generatif ini harus saya berikan karena tanaman ini tidak akan saya jadikan untuk eksperimen pemupukan PSB. Karena banyak yang kawan-kawan yang bertanya cara membuahkan anggur Halloween. Kita hanya bisa berusaha, tapi Tuhan yang menentukan hasilnya. Saya tidak bisa memastikan apakah pohon ini nantinya buahnya berhasil menjadi buah yang sempurna, tetapi kita berusaha untuk menjadikannya dengan beberapa cara. Ya, jadi mohon doanya rekan-rekan agar buah yang saya aplikasikan pupuk ini, pohon anggur ini berhasil menjadi buah nantinya, bunga-bunga ini, ya, bunga-bunga PHP ini, sehingga nanti ketika ini berhasil teman-teman bisa mencontohnya. Dan ini sangat mudah jika ini nanti berhasil. Karena apa? Kita hanya memelihara pohon cabang sekunder, kemudian tunas air kita liarkan, tunas air yang ada di tunas air kita liarkan, kita jadikan tersier. Terus tunas air yang tumbuh di ketiak daun tunas air yang kita jadikan tersier ini kita buang dari awal. Setelah 40 cm kita pangkas 1 sampai 3 mata tunas dan hasilnya seperti ini. Nah, hari ini kita maksimalkan supaya pohon ini atau bunga-bunga PHP ini nantinya bisa berubah menjadi beri yang sempurna. Terima kasih, sekian dulu, semoga video ini bermanfaat dan menginspirasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anggur Halloween.